Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing. Eh, kita bertemu lagi di pagi ini dalam acara Ngobras terbaik pelayanan dari 27 Disucapil di Jawa Barat. Kemudian juga ini pada tahun 2001 ya, yang diberikan oleh Ombudsman Indonesia kepada Disucapil Kabupaten Cianjur. Seperti apa sih Pak sebenarnya target kinerja Bapak gitu dalam memberikan pelayanan selama ini? Kami memiliki target nasional. Jadi sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Contoh misalkan kami dibebankan untuk pencetakan akte kelahiran ya. Itu harus sudah sampai 95%. Lebih bagus. Tapi kalau kurang, nah ini jadi catatan kinerja. Gitu. Kemudian untuk pencetakan kartu identitas anak, ini harus sudah 30% ke atas. Seluruh bayi, seluruh anak 0 sampai 17 tahun kurang sehari harus sudah memiliki kartu identitas anak. Dan ini targetnya 30%. Saat ini kami baru 28%. Sebetulnya 2% lagi. 2% lagi. Harus kita kejar, mudah-mudahan akhir tahun di penghujung tahun bulan Desember ini semua bisa tercapai. Kemudian yang terakhir harus punya buku pemakaman. Oh ya. Nah, Ya. ini berkait dengan nanti hajat pemilu kada, pileg dan pilpres 2024. Ya, ya. Nah, dalam DPT atau surat juga oleh KPU ada undangan datang ke TPS Ya. mencoblos. Ya. Nah, orang yang meninggal masih diundang. Kan Ya. kejadian kan Ya. di pemilu tahun kemarin, Iya, iya, periode iya. kemarin. Orangnya sudah hilang tapi Betul. masih muncul Nah, ya. Kami sekarang diwajibkan untuk memiliki buku pemakaman sehingga mereka yang meninggal itu kita inisiasi agar yang bersangkutan bukan yang bersangkutan yang meninggal, ahli waris atau keluarganya, mereka datang ke kami untuk dicatatkan dalam kependudukan kami sehingga muncul akte kematian. Ya, ya, ya. Dan ini terupdate. Ini terupdate sehingga pada saat nanti data yang mati insya Allah tidak akan diundang lagi ke TPS lah. Gitu. Ya ini memang perbaikan yang kami lakukan dan berkoordinasi dengan KPU. Kalau di pusat dirjen dengan KPU pusat, kami juga setiap bulan kami lakukan evaluasi dengan KPUD. Kemudian kemarin juga kami nonton bareng dalam proses tahapan pemilu nanti. Betul. Ya, betul. Begitu, Ya. Kang Darci. Ya, tadi khusus saja seperti apa sih penghargaan itu mendapat motivasi ya, motivasi terhadap mendapatkan penghargaan tadi. Tahun 2001 sudah Pak Kadis ya? 2021. Ya, sudah Pak Kadisnya sudah Pak Munajat ya? Saya mulai awal 2020. Oh bulan iya. Februari, ya. Iya. Jadi memang Ombudsman ini kan sebetulnya jembatan pengaduan dari masyarakat untuk memantau watching gitu lah. Iya, gitu. betul. Watching kinerjanya pemerintah dalam pelayanan publik gitu. Nah, memang kami mendapatkan ranking ketiga alhamdulillah dalam di tingkat provinsi karena memang yang dinilai adalah kepatuhan, ketaatan terhadap pemerintah pusat. Gitu. Iya. Ada beberapa aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan publik ini. Contoh diantaranya harus memunculkan maklumat. Maklumat sebagai kepala dinas untuk melayani publik tanpa pandang bulu dan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan tanpa korupsi, tanpa pungli, dan itu harus ditempel di tempat layanan, salah satunya itu. Kemudian juga harus mengatur tempat duduk, kemudian SOP lah. Iya. Standar operasional prosedur untuk pelayanan itu harus seperti apa, cara melayani ke pemohon juga harus seperti apa, dan itu harus muncul. Gitu. Harus dimunculkan. Nah, kami nggak tahu ombudsman kapan datangnya ke Cianjur, kita nggak tahu nih tahun 2021. Iya, betul. Tapi tiba-tiba kami mendapatkan penghargaan seperti itu.
alhamdulillah berkah gitu ya. amin, ya. Berarti selama ini kami dinilai sudah alhamdulillah sudah lumayan bagus dalam menerapkan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh kami sendiri. Ya. Sehingga akhirnya memang kemarin juga muncul informasi bahwa Cianjur adalah ranking ketiga setelah Cimahi kalau nggak salah, Cimahi Ya. dan Kota Bandung, Ya. saya nggak tahu. Kita ketiga, ranking ketiga, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan tahun sekarang juga di tahun 2022 kami mampu mempertahankan ini sehingga tidak di ranking terakhir lah, tidak anjlok ke bawah gitu. Ya. Atau bahkan bisa-bisa kami berharap bisa ke ranking selanjutnya di atas gitu, 1 atau 2. Itu intinya. Ya. Pak Kalau Narci. ya itu di prestasi tersebut kan tidak terlepas dari beberapa program ya tadi. Betul. Program Dustabil. Nah, saya mau tanya sih program tadi itu termasuk ya tadi simpel aku semuanya sudah disampaikan, tapi yang mungkin ada yang sekarang ke depan sebetulnya ada sih. Saat ini kami juga melakukan program-program di luar rutinitas pelayanan. Ya. Contoh, kami memiliki program Dawala. Singkatan itu. Dawala itu singkatan. Singkatan dari akronim dari ya, datangi warga layani. Jadi kami mendatangi warga untuk melayani. Tapi untuk hal-hal yang spesifik. Contoh, mereka cacat, mereka ODGJ, mereka tunarungu, kemudian tunawicara, lumpuh, atau juga jompo. Kami mendatangi dan kami menerima saluran telepon untuk permintaan seperti itu. Jadi kami respon, kami datang gitu. Nah itu yang Dawala. Jadi mereka khusus untuk pelayanan yang secara khusus memiliki spesifikasi karena keterbatasan. Kemudian pengantin baru juga kita kejar, Pak. Ya. Jadi pengantin baru ini begitu saksi setelah ijab kabul, saksi menyatakan sah, kami segera keluarkan KTP dan kartu KK yang baru untuk pengantin baru. KTP dan KK. Ya, gitu. Itu terutama yang dipantau atau yang di bawah? Mereka yang memohon. Oh, yang memohon. Mereka yang memohon kepada kami. Kang, abdi hoyong pas nikah teh dipaparin dia gitu. Jadi kami diundang gitu. Selain kami memberikan juga kami bisa disuguhi makan oleh pengantin. Aji mumpung. Tapi ini kan langkah yang bagus karena biasanya begini, pengantin pasangan muda yang baru menikah itu sebetulnya bukan hanya itu, ada 5 dokumen yang akan mereka terima. Pertama, mereka akan dikeluarkan dari kartu keluarga orang tuanya atau mertua. Sehingga mereka harus menyertakan kartu kakak mertua dan orang tua. Kemudian setelah itu, setelah dikeluarkan dari kakak orang tua dan mertua, dia akan muncul kartu kakak yang baru sebagai pasangan muda. Setelah itu karena statusnya berubah dari belum kawin menjadi kawin, muncul KTP yang baru. Jadi ada 5 dokumen. Akhirnya akan dia terima kartu kakak orang tua yang sudah dikeluarkan, kemudian mertua yang sudah dikeluarkan, kemudian kartu kakak yang baru, dan akhirnya KTP. Begitu. Double tuh. Kalau ada 5 in 1. 5 in 1 bagi yang mau nikah. Nah, sekarang minta aja siap-siap ke Disduk Capil. Tadi Anda dapat keuntungan 5. Jadi ada perubahan ya di kakak orang tua, di kakaknya dia sendiri bikin yang baru, kemudian di KTP ya, KTP orang tua, KTP pasangan. Ya. Terus kartu kakak mertua. Kartu kakak mertua. Jadi ada 5 nih. Ada juga yang 3 in 1 istilahnya. 3 in 1. 3 in 1. Apa itu? Itu untuk akte kelahiran. Oh iya. Jadi jika pemohon memiliki anak yang baru dan akan dimasukkan ke dalam kartu kakak, ada perubahan dalam kakaknya, penambahan jumlah anggota. Jadi yang keluar adalah akte kelahiran, 1, yang kedua kartu kakak yang sudah diupdate, yang ketiga kartu identitas anak. Jadi 3 in 1. Nah itu untuk pengantin baru, namanya adalah pelaminan baru. Programnya baru. Ya. Oh iya. Jadi pelayanan bagi
pasangan pengantin baru. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi program inovasi yang kami munculkan adalah Punten Kumawantun. Nah, Punten Kumawantun ini adalah bagi mereka yang wajib KTP 17 tahun. Punten Kumawantun. Ya, Punten Kumawantun akronim dari program untuk teman-teman kado bagi masyarakat wajib KTP 17 tahun. Gitu. Punten Kumawantun. Gitu. Nah, ini kami lakukan juga. Kami datang ke sekolah-sekolah atas permintaan pihak sekolah, kami lakukan perekaman langsung di sekolah. Itu yang untuk Punten Kumawantun. Kemudian yang satu lagi ada Pandan Wangi. Pandan Wanginya bukan beras. Karena kita khas ya. Betul. Jadi karena kita khas kita gunakan itu akronim dari Program Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Langsung Jadi. Jadi kami mendatangi desa ke desa-desa sesuai dengan request mereka. Mohon kami didatangi, misalkan kami datang ke sana untuk memproduk administrasi kependudukan, mulai dari KTP sampai akte, gitu, akte kematian, akte kelahiran, atau ya SKPWNI lah bagi warga yang ingin pindah karena dapat kerja di Banten misalkan, kita keluarkan juga kartu surat gitu. Itu program-program yang kami miliki. Dan satu lagi, sebetulnya ada satu lagi penantian umur, Pak. Penantian umur? Ya. Apa itu penantian umur, Pak? Jadi program administrasi untuk masyarakat, maaf saya ulang, jadi akronim penantian umur itu adalah pelayanan akte kematian bagi masyarakat Cianjur. Penantian umur. Penantian umur ya. Jadi kalau penantian umur itu adalah bagi mereka yang sudah meninggal kemudian memohon kepada kami, ini akan kami mudahkan melalui program penantian umur. Gitu. Bukan menuntut umur untuk penantian supaya ini ya. Bukan menanti. Hanya istilahnya memang penantian umur gitu. Barangkali ada lagi, Pak Kadis, program apa lagi? Saya kira untuk saat ini baru itu yang kami kembangkan, dan ini juga sudah mulai, karena sudah sejak dicanangkannya 100 hari kerja Bupati, kita sudah canangkan program-program ini dan sudah berjalan. Mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung sepanjang kami memiliki amunisi anggaran untuk melakukan itu. Karena mau tidak mau kami memang mempertimbangkan hal-hal seperti itu jika ada pelayanan di luar pelayanan yang kami lakukan, pelayanan rutin yang kami lakukan, kan itu kan program-program, sehingga dipertimbangkan ketersediaan anggaran yang kami miliki gitu. Ya. Jadi sahabat Darci, jadi banyak sekali ya sebetulnya kalau kita guar gitu, kalau kita buka program-program dari Dikdukcapil ini. Jadi tidak hanya kesannya kan Dikdukcapil itu hanya ngurus KTP sama kakak saja. Ternyata kan program-program itu tadi kita sudah bahas banyak ya. Terutama saya cukup menggelitik tadi ada program-program yang diluncurkan Dikdukcapil itu pelaminan baru, Pandan Wangi, Dawala, apa tuh Punten Kumawantun, Punten Kumawantun. Jadi ini akronim-akronim yang memang banyak sekali teman-teman atau sahabat Darci bisa memintanya atau mengajukannya ke Dikdukcapil. Saya pikir lewat Pak Munajat ini, Kang Munajat kalau saya sebut. Kang Darci. Jadi cukup terbuka sekali, saya percayalah ke beliau ya, sahabat Darci. Jadi saya pikir banyak sekali ya tadi ada, bahkan bagaimana anak-anak supaya tadi untuk dapat KTP ya. KTP anak ya. KTP anak ini saya merasakan betul Pak Kadis. Saya punya anak waktu itu sekitarnya 3 tahun, 4 tahun lah, ke 5 tahun. Katanya didata untuk dapat KTP. Udah dapat KTP-nya yang warnanya oranye gitu ya. Iya, betul. Aduh, terima kasih nih ke Pak Kadis. Begitu cepat ya merespon hal itu tadi. Makanya kita tidak salah kalau di Dukcapil Cianjur meraih urutan ketiga ya. Itu versinya ombudsman lagi kan, ombudsman Indonesia, bukan ecek-ecek kan. Ombudsman kan pemantau, pengawas gitu, dia
Alhamdulillah, Ya. terima kasih. Ada yang mau disampaikan nih Pak Ada Kadis? satu hal Ya. yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami mengajak kepada masyarakat Cianjur untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan. Biasanya orang menganggap hal sepele terhadap administrasi kependudukan, tetapi pada saat berbenturan dengan pihak-pihak lain, dalam hal ini perbankan, imigrasi, baru mereka datang. Ada yang datang, Pak, ini KTP kenapa nggak online misalkan, kan ada istilah seperti itu. Kemudian Pak, abdi badai ngadamel akte kelahiran karena naik haji, mau naik haji usia sudah 70 tahun, akte kelahiran belum ada. Nah, ini kan indikator dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Yang kedua, saya ingin mengajak masyarakat Cianjur hindari pungli dan calo. Nah, ini karena percuma, Pak. Kenapa harus ke pungli, harus ke calo? Karena layanan yang kami sediakan saat ini itu setiap hari kami buka ya di kantor, kemudian satu hari jadi semedi, Pak. Kami terapkan prinsip semedi, sehari mesti jadi. Sehingga meskipun agak lama menunggu, misalkan 2 jam 3 jam pemohon menunggu, tapi setelah berkas-berkas masuk, insya Allah dipastikan hari ini jadi. Sehingga mereka setelah 3 jam menunggu agak lama, kemudian pulang tapi membawa bekal. Aktenya sudah selesai, kartu KK sudah selesai, misalkan KTP sudah selesai. Ini kan membahagiakan, memuaskan mereka. Nah, saya berharap tidak perlu ke calo dan melakukan pungli lagi, cukup dengan datang ke kantor Distrik Capil. Karena sehari jadi. Tadi apa? Gratis. Semedi. Jangan lupa kalau ada yang nawarin tuh ketika masuk ke Distapil, ayo kita bisa cepet-cepet, jangan salah, ada semedi loh. Ngomongin aja, ada semedi, kata Pak Kadis, ada semedi. Jadi teman-teman sahabat Darci biar ingat bahwa apa semedi, sehari meski jadi. Gak ada istilah 2 hari 3 hari. Jadi 3 jam ya wajar lah, nunggu 3 jam kan ya Pak Kadis ya. 2 jam 3 jam nunggu wajar lah. Tapi ada hasil kan yang dibawa. Membawa hasil tadi. Jadi jangan sampai saya mah pingin setengah jam, 1 jam, tapi jadi nyalahin nanti dinas, jangan juga. Berarti sahabat juga yang salah. Ya, jadi peluang itu kadang-kadang bisa terbuka juga ya Pak Kadis. Ada niat dan kesempatan, akan tapi kami berharap udahlah bersabar sedikit untuk 2 jam 3 jam meluangkan waktu menunggu, tapi nanti hasil terbawa tanpa perlu membayar uang. Begitu. Nah, kalau tahu beberapa saat ke belakang kita kan memang ada kekurangan yang kami lakukan, misalkan ditunda karena penuh nih. Jadi wayahna anjing ka deui, padahal orang Cidaun. Kasihan kan? Tapi kalau dari Cidaun pagi-pagi sekalian ke Cianjur karena ada keperluan, kemudian mampir ke Distrik Capil, kemudian ingin memperbaiki dokumen administrasi kependudukannya, mereka bisa sampai sekaligus 1 hari. Jadi pulang ke Cidaun teh meureun dia beli betul aya bekal gitu. Selain dari kepentingannya dia datang ke Cianjur, begitu. Ya, jadi 1 hari saja yang dari Cianjur tuh ya. Nih ya teman-teman yang dari sahabat-sahabat yang dari Pakidulan, jangan artinya sambil ke Cianjur, ke kota itu ya nanti tunggu sambil bisa jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu lah. Nanti kita hasilnya bisa dapat gitu. Betul. Jadi jangan itu. Jadi saya pikir Distrik Capil sudah berupaya semaksimal mungkin ya tadi menghindari hal-hal yang seperti tadi. Jadi ya ini sebetulnya nanti ada episode selanjutnya kalau ngomongin masalah itu ya, masalah-masalah yang tadi kadang-kadang di tingkat pelayanan dan sebagainya. Saya pikir Distrik Capil sudah maksimal lah selama ini. Nah, mungkin itu saja dulu ya sahabat Darci, karena membuat sahabat penasaran. Kita tunggu episode selanjutnya. Karena ini sahabat plus Kadis ya. Kadis ini saya senang sekali bisa berdiskusi ya, berdialog pada ini dalam acara Ngobras. Jadi episode Ngobras ini akan terus berlanjut. Teman-teman ya termasuk nanti dinas-dinas yang lain juga kita akan undang. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kadis. Sama-sama, hatur nuhun. Dr. Andes Gunayat MAP yang sudah menyempatkan pada pagi hari ini. Mohon maaf
yang sebesar-besarnya pasti tentu ada hikmah di balik apa yang kita bicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya tuh ngesang ya haji. Orang ngesantai ya haji jadi kabawakeun. Memang agak sedikit harus serius juga. Memang sih. Ya, kalau yang gitu. Nuhun aduh. Alhamdulillah. Biasanya pasti ada acara Zoom sih, jadi biasanya di dinas teh, tapi mudah-mudahan bagi-bagi gitu ya. Ya bagi-bagi terus mereka gitu. Ya kan dinas kayak gitu kan dulu. Emang ngejuk? Ya bagi-bagilah, abdi juga ngejujum kan. Zoom dengan dirjen. Jadi tiap seminggu 2 kali itu kami Zoom. Kami dinten Jumaah jam 8 sampai jam 10 namina Dukcapil belajar.